Januari tahun 2021 ini, tak terasa komunitas sastraku telah berumur 2 tahun. Dibanding komunitas penggerak sastra lainnya, komunitas yang berasal dari kegiatan belajar menulis bersama di akhir Januari 2019 itu memang masih tergolong berusia muda. Namun, sejumlah program dan kegiatan telah dilakukan komunitas sastraku. Berikut perjalanan komunitas sastraku selama 2 tahun menggerakkan aktivitas sastra di Kulon Progo. Kegiatan workshop bertajuk Belajar Menulis Bersama yang diselenggarakan di Desa Wisata Jatimoncol Sukerno. Waktu itu kami gagas bertiga, saya sendiri, Mas Marwanto, dan Mas Marno. Dan orang sering menyebut 3 Mar. Workshop Belajar Menulis Bersama di Jatimoncol waktu itu dilatar belakangi oleh sepinya aktivitas sastra di Kulon Progo, sehingga kami bertiga punya ide untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam rangka menggerakkan aktivitas sastra dan literasi di masyarakat. Dalam menyelenggarakan workshop, kami dibantu oleh Mas Asti Widakdo dan Mas Bagus Loka. Jadi 5 orang itulah yang menyelenggarakan workshop Belajar Menulis Bersama sebagai embrio berdirinya komunitas sastraku. Salah satu tantangan menyelenggarakan workshop tersebut adalah sulitnya mencari peserta. Hal ini menandakan bahwa kegiatan sastra dan literasi belum begitu diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat Kulon Progo. Workshop Belajar Menulis Bersama di Jatimoncol yang berlangsung tanggal 26 sampai 27 Januari 2019 berisi sejumlah materi. Dalam sesi awal ada materi pengenalan menulis puisi, cerpen, esai, dan cerkak serta keguritan. Kemudian setelah itu ada praktek menulis dari genre tulisan yang telah dikenalkan. Di malam hari ada sesi diskusi tentang perkembangan kegiatan sastra di Kulon Progo yang diselingi dengan apresiasi karya berupa pembacaan dan musikalisasi puisi. Di hari kedua, materi dilanjutkan dengan pembahasan karya dari peserta. Acara diakhiri dengan sesi RTL atau rencana tindak lanjut. Pada sesi RTL atau rencana tindak lanjut kegiatan menulis bersama di Jatimoncol tersebut disepakati 5 poin. Pertama adalah membentuk wadah aktivitas sastra dengan nama komunitas sastraku. Kemudian kedua, membuat laman sebagai wadah untuk menampung karya sastra bagi pegiat sastra di Kulon Progo. Kemudian ketiga, membuat WA group sebagai ajang silaturahim atau sharing berkarya. Kemudian keempat, menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam rangka menyemarakkan aktivitas sastra dan literasi di Kulon Progo. Terakhir, kelima adalah mengadakan pertemuan rutin tatap muka antar pengurus di setiap bulannya. Dalam sebuah komunitas, organisasi ataupun apapun namanya, kepengurusan memang penting. Namun di komunitas sastraku ini agak lain. Kegiatan tetap berjalan terus meski belum secara resmi disepakati kepengurusannya. Ya, meski kepengurusan belum terbentuk, kita jalan terus berkarya, tetap berkegiatan, dan mengajak potensi di skala lini untuk ikut gabung dengan komunitas sastraku. Di beberapa event kita jadikan sarana wahana untuk merekrut anggota. Misalnya BIMTEK puisi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan
Dari event tersebut maka anggota komunitas sastraku bertambah. Tidak hanya mereka yang ikut pelatihan di Jatimonco saja, tapi dari beberapa event yang kita gunakan sebagai sarana untuk merekrut anggota tadi, dan pada akhirnya akan terjadi seleksi alam. Agar komunitas bisa jalan lebih efektif dan teratur, pembentukan kepengurusan memang tak bisa ditawar. Apalagi komunitas sastraku telah mempunyai banyak kegiatan, sebagian diantaranya rutin. Pembentukan kepengurusan diawali dengan diskusi intensif di WA Group terbatas, yakni WA Group Panitia Kegiatan Workshop Jatimoncol ditambah 1-2 anggota yang aktif. Nah, berdasarkan pembahasan intensif di WA Group tersebut, akhirnya komposisi kepengurusan difikskan pada tanggal 3 Juli 2020 melalui yang dilakukan oleh rapat inisiator workshop Jatimoncol. Dari berbagai alternatif model kepengurusan, akhirnya disetujui struktur kepengurusan meliputi pembina, ketua umum, ketua bidang, sekretaris, dan bendahara. Pembina terdiri dari Marjudin Suaib, Marwanto MSI, dan Sumarno. Ketiganya merupakan inisiator kegiatan workshop Jatimoncol. Ketua umum Wahyu Purwadi MPD, ketua bidang penerbitan Tri Apriyadi Esos, ketua bidang pertunjukan Bagus Loka, ketua bidang litbang Asti Widagdo. Kemudian bendahara adalah Sri Rahayustina MM dan Ambar Setiawati SPD. Sekretaris Tri Wahyuni dan Eva Nurul Hasanah. Setelah pengurus komunitas sastraku resmi terbentuk, maka semua pengurus segera mengadakan pertemuan atau rapat. Rapat perdana pengurus dilaksanakan di Girimulyo, di rumah salah satu bendahara komunitas sastraku, yakni pada tanggal 18 Juli 2020. Dalam rapat tersebut disepakati beberapa poin, di antaranya merealisasikan hasil kesepakatan workshop di Jatimoncol dan melanjutkan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan, yakni pertama, memuat karya di laman sastraku. Kedua, menerbitkan karya yang dimuat di dalam laman menjadi buku antologi. Ketiga, mengadakan bedah buku bulanan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Pertemuan rutin bulanan terutama dilaksanakan sebelum adanya pandemi. Pada praktiknya, sejumlah kegiatan tersebut diampu oleh masing-masing ketua bidang, karena telah disepakati ada 3 ketua bidang, yakni bidang pertunjukan, bidang penerbitan, dan bidang litbang. Ketua bidang pertunjukan mengampu sejumlah kegiatan yang ada kaitannya dengan event penampilan karya, misalnya pembacaan atau musikalisasi puisi dan sejenisnya. Ketua bidang penerbitan mengampu beberapa kegiatan, diantaranya bedah buku, penerbitan antologi, dan lain-lain. Ketua bidang litbang mengampu kegiatan diskusi dan pertemuan tatap muka. Beberapa kegiatan pernah kita lakukan, diantaranya yang pertama, kita berpartisipasi di acara Kama Sutra tanggal 28 Februari tahun 2020. Selanjutnya di masa pandemi ini, tanggal 1 Agustus tahun 2020, kita melaksanakan kegiatan talkshow, sastra, dan baca puisi di Radio Mega Suara. Dan yang terakhir, tanggal 23 November tahun 2020, kita bersama dengan komunitas teater Kulon Progo, pentas Maneka Warna di
Gedung Budaya Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kegiatan yang pernah saya ampu sebagai ketua bidang penerbitan adalah: pertama, menerbitkan buku antologi puisi dan prosa komunitas sastraku yang berjudul Kluwung Lukisan Mahacahaya. Dan yang kedua, kegiatan bedah buku yang dilakukan setiap bulan. Hingga kini telah ada 6 judul buku yang telah dibedah. Yang pertama, pada bulan April 2020, buku yang dibedah adalah Kluwung Lukisan Mahacahaya, antologi puisi dan prosa komunitas sastraku. Yang kedua, pada bulan Agustus 2020, buku antologi puisi berjudul Hujan Merindu karya Tri Wahyuni. Yang ketiga, pada bulan September 2020, buku yang dibedah adalah buku kumpulan cerpen berjudul Maafkan Aku Ingin Menikah Lagi karya Tri Apriyadi. Kemudian yang keempat, pada bulan November 2020, buku yang dibedah adalah antologi puisi yang berjudul Purnama Bulan November karya Santi Asesanti. Yang kelima, pada bulan Desember 2020, buku kumpulan cerpen berjudul Sepotong Rasa Dalam Toples karya Ririn Kada. Kemudian yang terakhir diselenggarakan pada bulan Januari 2021, buku novel berjudul Gumam Tebing Menoreh karya Siwi Nurdiani. Beberapa kegiatan yang pernah saya ampu sebagai ketua Litbang adalah beberapa kegiatan sebelum pandemi mengadakan ngobarin, yaitu ngobrol bareng intensif sastra Kulon Progo. Kegiatan ini pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali, tanggal 5 Oktober 2019 dan 19 November 2019. Berlangsung di Wisma Aksara Wahyu Harjo, Lendah, Kulon Progo. Selain itu, di Wisilitbang juga pernah mengadakan workshop dengan tema Menggerakkan Literasi Menuju Kulon Progo Berprestasi yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan narasumber sastrawan nasional Joni Aryadinata. Komunitas sastraku pernah juga menyelenggarakan obrolan daring mengenang almarhum penyair Iman Budi Santoso pada tanggal 18 Desember 2020. Selain mengkoordinir sejumlah kegiatan yang diampu oleh ketua di masing-masing bidang, ketua umum saya juga menghandle sejumlah program kegiatan, terutama yang terkait dengan kerjasama dengan instansi atau stakeholder terkait. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan adalah: pertama, melakukan penandatanganan MOU kerjasama kegiatan bedah buku rutin dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kulon Progo. MOU ini telah ditandatangani bersama dengan kegiatan workshop Menggerakkan Literasi Menuju Kulon Progo Berprestasi yang kami gelar pada tanggal 23 Oktober 2020 di Aula Dinas Perpustakaan. Kedua, melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 November 2020. Ketiga, menyampaikan ucapan di hari-hari besar nasional dan hari jadi lewat media flyer maupun tayangan audio visual yang disiarkan melalui media sosial. Semua kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan lancar, tentu berkat sinergi semua pengurus. Selaku bendahara saya sih enjoy aja karena tidak terlalu sibuk, sebab belum banyak juga keuangan yang harus dikelola. Dan sementara ini komunitas sastraku lebih digerakkan oleh komitmen antara pengurus dan anggota, dan juga belum ada donatur yang tetap. Meski selama ini komunitas sastraku lebih digerakkan oleh komitmen, tetapi kami telah melakukan berbagai kegiatan yang berdampak pada
penambahan saving kas komunitas sastra seperti pembuatan kaos, penerbitan buku, dan bekerja sama dengan sponsor. Selaku sekretaris, saya memastikan bahwa urusan surat menyurat berjalan dengan baik dengan pihak lain. Kemudian saya juga mengurus sosial media sastraku seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, saya juga menjadi moderator di berbagai acara seperti bedah buku dan lain-lain. Kemudian meski banyak kegiatan di kuliah, kegiatan sosial dan lain-lain, saya sangat enjoy dan senang berproses bersama sastraku. Sebagai sekretaris, saya mengampu rekap karya yang datang dari berbagai pihak, baik penulis Kulon Progo, luar Kulon Progo, bahkan luar DIY. Selain itu, saya sering dijatah sebagai host dalam acara bedah buku. Terkait kiriman karya, kadang berjibun, sehingga saya harus berbagi waktu dengan kegiatan kuliah, mengajar anak-anak TPA di masjid, serta berbagai kegiatan lain di rumah. Terlepas dari itu semua, alhamdulillah saya masih bisa berbagi waktu sehingga bisa mengikuti dan menikmati berbagai aktivitas yang ada di komunitas sastraku. Meski baru menginjak usia ke-2 tahun, namun para pegiat komunitas sastraku telah menunjukkan produktivitasnya dalam berkarya dan memenangi kejuaraan atau lomba sastra. Para pegiat sastraku selain produktif berkarya dengan dipublikasi di media cetak, media online, dan laman sastraku, di antara mereka juga telah menerbitkan buku tunggal. Mereka itu adalah Marjudin Suaib, Marwanto, Sumarno, Siwi Nurdiani, Fajar R. Ayuning Tias, Justina Eka, Tri Wahyuni, Ragil Prasedewa, Santi Asesanti, Tri Apriyadi, Ririn Kada, Putri Hasanah, Nursinah, dan Dita Wirono. Ada juga yang meraih kejuaraan lomba sastra. Di antaranya adalah Putri Hasanah sebagai juara pertama lomba cipta puisi bertema Pemilu Bersih tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kulon Progo. Ragil Prasedewa sebagai juara kedua lomba cipta puisi bertema Pemilu Bersih. Faras Pradana sebagai juara ketiga lomba cipta puisi bertema Pemilu Bersih. Tri Wahyuni sebagai juara pertama lomba cipta puisi Fomune UNY 2020. Marwanto sebagai juara pertama lomba cipta puisi Pekan Literasi Bank Indonesia tahun 2020. Selamat ulang tahun yang kedua komunitas sastraku Kulon Progo, mitra kerja Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Semoga tetap eksis dan terus menjadi garda depan sastraku Kulon Progo dengan meningkatkan kuantitas maupun kualitas karya seni sastra di Kulon Progo. Selamat, tetap semangat, maju terus, dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun sastraku yang kedua. Semoga tetap berkarya, bersemangat, berkreasi untuk mendukung literasi di Kulon Progo dan juga menambah konten lokal di Kulon Progo. Selamat berkarya. Salam budaya. Yang ini mengucapkan
Selamat ulang tahun yang kedua sastraku Kulon Progo. Sastra itu seni, sastra itu budaya, sastra itu karya, sastra itu dinamis. Saya berharap perkembangan sastraku Kulon Progo dinamis, maju, berkembang, bisa membawa perkembangan pembangunan di masyarakat Kulon Progo. Lestarikan budayaku. Selamat ulang tahun untuk teman-teman di sastraku, komunitas sastra Kulon Progo. Ulang tahun yang kedua, terus berkarya, semoga ke depan bisa regenerasi sehingga bisa ulang tahun yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sukses selalu untuk komunitas sastraku. Selamat ulang tahun yang kedua sastraku. Terus menulis. Sastra itu mencerdaskan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarti. Pada kesempatan hari ini izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk komunitas sastraku. Semoga sastraku tetap istiqomah dalam menyebarkan sastra di Kulon Progo, semakin produktif, banyak karya-karyanya, dan semakin diterima oleh masyarakat. Budaya membaca dan menulis semoga semakin menjadi kebiasaan dan tradisi di Kulon Progo yang akan digawangi oleh sastraku. Sukses terus, menulis terus, dan terus menulis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.